Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di Teknisi Nika Jepara TNJ, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware dan software. Dan untuk caranya sendiri bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa ada di online dengan metode jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nika Jepara. Oke, langsung saja kita masuk ke topik video kali ini ya. Di saat ini di meja TNJ ada Vivo Y17s ya, Vivo Y17s. Kondisinya adalah seperti ini. Verifikasi pola hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar yang dibuat. Dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini ya, memasukkan pola ataupun pin kembali ya. Ini tidak bisa kita masukkan untuk pin pola layar yang sebelumnya lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya di bagian bawah ini ya. Kita klik untuk gunakan akun Google saya. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, bisa dipakai kembali untuk memasukkan untuk akun Gmailnya, dimasukkan di kolom yang telah disediakan ini. Kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password. Kemudian handphone setting ke halaman selanjutnya dan masuk ke menu utama dan handphone bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti halnya handphone ini ya, tersangkut verifikasi pola ataupun verifikasi PIN ataupun gunakan Google saya dengan kata kerennya adalah FRP bypass. Handphone ini tidak bisa kita gunakan sebelum kita mengerjakan dengan cara ataupun teori tertentu. Oke, akan kita bahas di kali ini ya, di Vivo Y17s ya. Oke, untuk sebenarnya sedikit kronologi ya, ini adalah sebenarnya tadi ditunggu oleh pemilik handphone untuk meminta jadi di jam itu juga, tetapi karena keamanan ini di versi Android mungkin tinggi dan keamanan di bulan dan tahun tertentu yang relatif tinggi, maka cara yang lama di keamanan lama tidak bisa work ya, dan harus menggunakan cara yang baru. Oke, akan kita bahas di kali ini. Langsung saja kita ke eksekusi ya. Kondisikan baterai maksimal persentase agar lancar. Kita setting untuk halamannya sampai di jaringan WiFi. Ini adalah langkah pertama ya. Kita setting halamannya sampai di jaringan WiFi seperti ini. Untuk di jaringan WiFi sudah terhubung dari sebelumnya ya. Dan di sini kita lanjut untuk langkah yang awal saja. Kita lanjut dengan menambahkan jaringan WiFi ya. Kita lihat ditambahkan jaringan WiFi ini, kita klik. Kemudian di bawah sini akan muncul keyboardnya ya, ABC ataupun QWERTY-nya, keyboardnya. Kita klik di bagian ini ada titik 4 ya. Titik 4 atau kotak-kotak 4 ini kita klik seperti ini, kemudian di bawahnya akan muncul seperti ini ya, muncul beberapa pilihan. Kita scroll sedikit, di paling bawah sendiri ada kata lainnya, kita klik di lainnya. Kita tunggu sebentar, sudah muncul kata setelan seperti ini. Di sini muncul beberapa pilihan, kita pilih di tentang ya, kita klik di tentang. Kemudian ada 3 pilihan, kita pilih salah satu, boleh di kebijakan privasi, boleh di ketentuan penggunaan. Kita pilih di kebijakan privasi seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tap salah satu kata, kita tahan beberapa lama agar muncul perintah ya. Kita tahan beberapa lama salah satu tulisan seperti ini, kemudian akan muncul beberapa pilihan ya. Kita pilih di titik 3 ini ya, titik 3 ini. Kita klik di titik 3-nya. Karena ini pengamanan terbaru untuk Android-nya, maka kita pilih dicari. Di sini ada kata cari, kita klik ya, cari, kita klik, maka halaman akan dibawa ke selamat datang di browser Vivo seperti ini. Kemudian kita klik di setuju dan lanjutkan. Akan dibawa ke halaman Google seperti ini ya. Ini halamannya agak gelap tadi, mungkin baru loading ya. Oke, sudah terbuka untuk halaman Google seperti ini. Kata yang kita tap tadi akan muncul seperti ini. Kita pilih yang paling atas sendiri ya. Di sini ada logo G ataupun Google, kita klik. Kemudian kita hapus ya. Kita hapus untuk alamat pencariannya. Seperti biasa, coba kita masukkan VNroom spasi bypass ya. VNroom spasi bypass. Untuk tulisannya seperti ini, dipastikan ya, VNroom spasi bypass. Oke, kita klik di lanjut saja. Coba kita melalui di sini ya, VNroom spasi bypass apakah masih berfungsi. Kita klik di VNroom bypass ini, kita klik di bagian paling atas VNroom Google VNroom bypass Google account 2025. Coba kita masuk ke setting ya, kita klik open settingnya ini, kita klik diizinkan, ternyata tidak bisa ya, sudah tidak bisa melalui jalan ini. Oke, di sini dapat kita kembali saja ya, kita kembali saja satu kali di kolom pencarian paling atas sendiri yang tadinya VNroom ya, kita hapus.
Oke, untuk, alamat yang VN Room tadi kita hapus, kita ganti untuk alamatnya ya. Kita ketikkan, eee, Show-Site FRP ya, SHOOSIDE spasi FRP. Oke ya, Show-Site spasi FRP seperti ini. Oke, dipastikan untuk tulisannya benar, kemudian kita klik enter ataupun kita lanjut. Maka akan muncul paling atas sendiri ya, Society Official. Kita pilih di bagian ini, FRP Bypass 2024. Kita klik di bagian paling atas sendiri ataupun situs dari society-nya. Kemudian akan muncul semacam ini ya. Untuk halamannya ini kita scroll ke atas seperti ini sampai menemukan kata isi share ya. Oke, sudah dapat kita lihat. Oke, akan muncul seperti ini ya. Kita pilih accept saja. Apabila muncul, jika tidak muncul ya kita lanjut saja. Kita pilih di isi share, di sini ada isi share, kita klik di logo yang berwarna biru ini ya. Kita klik di logo yang berwarna biru ini, akan muncul kata izinkan. Kita klik di kata izinkan, maka akan muncul isi share. Di sini kita klik di setuju ya, kita klik di setuju, maka isi share akan terbuka rencana peningkatan, kita klik di setuju kembali. Maka akan muncul dua pilihan transfer dan pound clone ya. Kita akan pilih pound clone ya. Sebelum kita lanjut, di sini kita siapkan handphone bantuan lain. Oke, sudah kita siapkan handphone bantuan lain yang dimana handphone ini ada akun Gmail beserta password ya, gunanya untuk mendownload aplikasi iShare yang akan kita gunakan nanti untuk mentransfer atau mengcloning ya. Oke, maaf ini ya. Mengcloning dengan menggunakan phone clone di sini. Oke, di sini handphone kita pegang dulu ya untuk handphone bantuannya. Kita lanjut, di sini kita pilih di phone clone ya, yang berada di bawah ini kita klik di phone clone. Kemudian ini adalah perangkat baru. Karena handphone yang kita targetkan ya, kita klik di perangkat baru, kemudian kita pilih di Android. Karena handphone saya yang gunakan untuk bantuan ini adalah Samsung, maka saya pilih Android. Handphone ini boleh di Samsung, Vivo, Realme, Oppo, dan lain sebagainya untuk handphone bantuan ya. Kita lanjut saja, kita klik di kata Android, kemudian di sini akan muncul kata mengerti, kita klik. Akan muncul iShare mengambil video dan bla bla bla, kita pilih di saat aplikasi ini digunakan, kita klik, kemudian kita pilih saat aplikasi digunakan, kemudian kita klik izinkan, kemudian di layar ini akan muncul semacam kamera ya. Gunanya adalah untuk membarcode kode batang dari iShare yang ada di handphone bantuan ini. Oke, untuk handphone bantuan silakan download dari Play Store ya. Setiap handphone pasti ada Play Store. Silahkan download dari Play Store, ketikkan di kolom pencarian, silahkan ketikkan iShare ya, iShare. Oke, untuk iShare seperti ini ya, iShare, kita klik di iShare-nya. Kemudian silahkan install ya, untuk iShare-nya silahkan install. Untuk di saya sudah menginstal, maka untuk kalimatnya adalah buka ya. Yang kedua download juga yang namanya Activity Launcher ya. Activity Launcher kita ketikkan di Play Store, ini tetap di Play Store ya. Oke, maaf saya ulangi, ini tetap di Play Store. Kita ketikkan ACT ya, ACT, yang dimana sebenarnya kita akan mendownload Activity Launcher seperti ini ya. Activity Launcher kita klik, download yang ataupun install yang berlogo seperti ini ya. Untuk Activity Launcher-nya berwarna keabu-abuan, kemudian gambarnya roket yang meluncur ke atas. Untuk di saya sudah mendownload, maka untuk kalimatnya menjadi buka ya. Apabila belum mendownload, untuk kalimatnya adalah install. Oke, untuk handphone yang kita gunakan sudah mendownload dua aplikasi, iShare dan peluncur aktivitas ya, ataupun Activity Launcher. Handphone yang kita targetkan masih berlogo kamera seperti ini. Kita lanjut. Di sini untuk handphone yang kita gunakan bantuan, kita cari yang namanya iShare tadi ya. Oke, untuk iShare dan peluncur aktivitas saya geser ke sini dulu agar lebih jelas ya, maaf ya. Oke, sudah dipastikan terdownload dan terinstall untuk iShare, kemudian peluncur aktivitas ya. Kita lanjut, kita buka untuk iShare yang ada di handphone bantuan ini, kita klik untuk iShare-nya.
Kita pilih di phone clone ya. Apabila belum pernah digunakan untuk isi share-nya biasanya, akan meminta izin dari handphone ini, silahkan diizinkan dulu izin untuk, pemberitahuan dari handphone yang kita gunakan untuk bantuan. Kita pilih di phone clone apabila sudah terbuka seperti ini, kita pilih di phone clone seperti ini ya. Akan muncul ini adalah perangkat lama, dapat kita lanjut, kita klik di, gambar handphone ini kita klik ya, adalah perangkat lama. Kemudian akan muncul kode batang semacam ini. Kita barcode untuk kode batangnya menggunakan, logo kamera ini ya, kita barcode dulu untuk, kode batangnya seperti ini. Apabila langsung terhubung ya, akan tampil, seperti ini. Dan apabila langsung terhubung tidak ada error, biasanya langsung terhubung seperti ini ya. Namun, sesekali ada yang error, ada pemberitahuan di handphone ini bahwa, aplikasi tidak muat ya untuk handphone penerima, untuk menerima itu tidak muat ataupun, penyimpanannya penuh ya untuk penerima handphone. Apabila muncul kalimat tersebut di handphone target, di handphone bantuan ini muncul kalimat handphone target itu muncul penyimpanan penuh, silakan ulangi saja ya. Ini, momen penting dan saya sudah, menemukan hal tersebut di, video saya yang lain ya. Untuk kasus semacam ini sering terjadi. Oke, apabila langkahnya benar tidak terjadi error, akan muncul seperti ini ya. Apa yang akan kita kirim ke sini akan muncul seperti ini, kodenya adalah, gambarnya adalah centang 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 di semua, tampilan ini. Kita hilangkan semua checklist-nya dulu ya. Di sini ada, checklist yang bagian atas ini kita checklist, hilangkan seperti ini. Maka untuk checklist-checklist-nya akan hilang semua seperti ini ya. Dapat dipahami, hilangkan semua checklist-checklist-nya. Setelah checklist-nya hilang semua, dapat kita pilih di aplikasi ya, karena akan kita pilih, kirim aplikasi yaitu peluncur aktivitas tadi. Kita klik di di aplikasi, kemudian aplikasinya akan, muncul pilihan yang akan kita kirim, yaitu salah satu, yaitu namanya peluncur aktivitas ya, ataupun activity launcher yang kita download tadi bergambar roket meluncur tadi. Kita checklist dulu atau kita centang, kemudian kita klik oke. Kemudian di sini akan muncul kata berikutnya, kita klik di berikutnya karena handphone saya ada pola, saya buka dulu untuk polanya. Kemudian mulai pengklonaan muncul, kita klik di mulai pengklonaan ya. Di sini aplikasi peluncur aktivitas kita kirim ke sini ya, dan di sini sudah muncul kata selesai. Maka handphone dapat kita singkirkan sebentar ya, nanti kita gunakan kembali untuk, eksekusi lanjut ya. Di sini untuk handphone target kita, kita fokuskan ya, kita fokus di handphone target seperti ini. Setelah kita kirim pengklonaan selesai seperti ini ya, kita kirim peluncur aktivitas tadi melalui phone clone tadi, sudah selesai, ada logo jam yang berada di pojok kanan atas ya, ada logo jam berada di pojok kanan atas, kita klik di logo jamnya ini. Jangan salah, kita klik di logo jamnya, kemudian di sini ada kata aplikasi, kita klik. Maka peluncur aktivitasnya sudah secara otomatis terinstall ya untuk peluncur aktivitasnya. Kita klik di kata buka, maka kata sanggahan akan muncul, kita klik OK. Memuat dari 320 aplikasi akan, muncul ataupun akan, loading seperti ini, kita tunggu sampai selesai untuk memuatnya. Oke, sudah terbuka untuk peluncur aktivitasnya, dapat kita lanjut untuk eksekusinya ya. Peluncur aktivitas sudah terbuka seperti ini, dapat kita scroll untuk halamannya, kita mencari yang namanya penyiapan Android ya, kita mencari yang namanya penyiapan Android. Kita geser terus untuk layarnya sampai di huruf P, setelah sampai di huruf P kita pelan-pelan, oke sudah sampai di huruf P ya. Kita mencari yang namanya penyiapan Android, sudah dapat kita temukan penyiapan Android-nya. Kita klik di penyiapan Android ini ya, kita klik, kemudian akan muncul berpuluh, pilihan ya. Di sini akan kita pilih satu tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi ya. Kita lihat dari atas tanpa logo gemboknya satu, ini satu tanpa logo gembok, kemudian ini yang kedua tanpa logo gembok. Kita geser untuk layarnya ke atas seperti ini sampai kita temukan tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi.
Kalimatnya adalah "Com Google Android Setup Widget Defer Trampoline No Activity" ya. Untuk kalimat ini kita klik ya, kita pilih ataupun kita klik. Jangan sampai salah untuk kalimatnya tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi. Kita klik untuk bagian ini maka akan muncul penyiapan selesaikan penyiapan V2310 seperti ini. Maka inilah langkah awal, insya Allah sukses ya. Kita lanjut dengan memilih kata mulai ya. Kita klik di kata mulai. Kemudian hubungan ke jaringan selulernya kita klik lewati. Menyiapkan ponsel perlu beberapa menit, kita tunggu. Di sini ada mulai salin data seperti di awal, tetapi kita pilih di berikutnya ya. Kita pilih di berikutnya karena ini saat eksekusi. Kita klik di kata berikutnya, kemudian gunakan perangkat lain, kita klik di berikutnya. Di sini tidak ada kabel yang akan kita pilih. Tidak ada kabel, kita klik. Kemudian salin tanpa kabel, kita klik kembali. Maka akan muncul gunakan perangkat lama untuk mentransfer data secara nirkabel. Maka kita kembali ke handphone ini, maka akan kita gunakan kembali untuk handphone ini ya. Untuk handphone ini akan kita gunakan kembali untuk eksekusi terakhir ini. Kita pilih di kata berikutnya, kemudian memeriksa info muncul. Halaman akan dibawa ke verifikasi pola ataupun verifikasi PIN kembali seperti awal ya. Tetapi apabila kita klik di gunakan akun Google saya di sini nanti akan berubah untuk tampilannya ya. Di sebelum eksekusi akan dibawa ke verifikasi akun, yang dimana harus memasukkan akun. Kita klik di bagian gunakan akun Google saya ini, maka tampilannya akan berbeda ataupun berubah seperti ini ya. Gunakan aplikasi Google di perangkat lain Anda. Kita klik di berikutnya, kemudian kita klik di berikutnya kembali. Terakhir verifikasi perangkat Anda V2310. Untuk di handphone yang kita gunakan bantuan tadi, kita ambil kembali dan kita lanjut ya. Setiap handphone pasti ada halaman Google seperti ini ya. Dan dipastikan untuk handphone terkoneksi di jaringan WiFi ataupun jaringan data. Yang kedua ada akun Google. Untuk itu pasti ya karena sudah kita gunakan download tadi. Oke, di sini dapat kita lanjut. Buka halaman Google. Di setiap handphone ada Google. Kita klik di halaman Google-nya, kemudian kita ketikkan setup my device. Oke ya, setup my device. Sebelum kita menulis lengkap sudah muncul seperti ini ya. Paling atas sendiri setup my device. Kita klik untuk setup my device-nya. Apabila pilihan benar akan muncul kata mulai dan berikutnya. Kita klik di berikutnya ya. Apabila nanti langsung tersambung silahkan dengan cepat klik kata mulai ataupun lanjut ya. Kita klik di berikutnya. Apabila langsung tersambung kita klik di berikutnya kemudian salin ya. Apabila terjadi error tidak langsung tersambung itu bisa mengulangi dari setup my device-nya ya. Kita netralkan handphonenya di sini, kita kembali ke halaman Google tadi apabila terjadi error. Dan biasanya untuk error itu di sini handphone target akan muncul coba lagi dan lewati ya. Pilih di coba lagi apabila terjadi error ya. Seperti halnya ini halnya di ini ya. Ini agak lama mungkin terjadi error, mungkin juga tidak karena handphone saya ada akun dua akun ya. Kita tunggu untuk menyalin akun Anda seperti ini. Apakah terjadi error atau tidak? Oke, ada masalah ya. Kita coba lagi karena di sini terjadi error, kita klik di coba lagi. Kemudian kita keluar saja, kemudian kita ulangi untuk setup my device-nya, kita ulangi ya. Kita ulangi untuk setup my device-nya. Kita klik di kata berikutnya seperti ini baru mencari perangkat. Sedang menghubungkan, kita tunggu sebentar, kita klik berikutnya, kita klik salin. Apakah terjadi error kembali seperti tadi? Oke, sudah muncul. Lanjutkan penyiapan di perangkat baru berarti tidak error ya. Oke, dapat dipastikan seperti tadi apabila lancar-lancar saja akan tampil seperti ini. Dan apabila error terjadi error seperti tadi silakan ulangi ataupun coba lagi ya. Oke, sudah bersiap menyalin, dapat kita tunggu sebentar untuk muter-muter ini sampai di sini muncul kalimat lain. Kemudian kita pilih jangan salin ya. Hal ini untuk memaksimalkan saja. Sebenarnya apabila kita klik di jangan salin saat ini juga berjalan untuk penyiapannya, tapi untuk jaga-jaga saja agar lebih sempurna dan tidak ragu ya untuk penyiapannya.
Kita tunggu untuk kalimat di sini muncul ya, bisa disalin, bisa dicoba dengan cara lain dan lain sebagainya. Intinya kita tunggu, kalimat yang berwarna biru kemudian kita pilih jangan salin. Untuk momen ini tidak saya percepat videonya ataupun saya jeda karena memang seperti ini untuk apa namanya, jalannya ya. Kita tunggu sebentar, proses ini mungkin perlu beberapa menit, kita tunggu saja untuk prosesnya. Cara ini bisa diterapkan di Vivo lain dengan keamanan terbaru ya. Ini untuk keamanan dan versi Android-nya belum kita ketahui. Oke, sudah muncul di sini kata berwarna biru. Kita tetap pilih di jangan salin ya. Kita pilih di jangan salin, kemudian lanjut jangan salin kembali. Tidak dapat menyalin akan muncul dan handphone ini kan berubah ke halaman lain ya. Kita netralkan, kemudian kita singkirkan. Kita lanjut, di sini sudah muncul kata berikutnya, kita klik di berikutnya, mendapatkan info akun sudah muncul. Kita lihat untuk layanan Google dan akan muncul bla 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 @gmail.com, yaitu akun Gmail yang ada di handphone tadi yang kita kirim ke sini. Apabila muncul dua pilihan, kita pilih di jangan cadangkan saja, kita klik di jangan cadangkan. Kemudian atur verifikasi kata layar kunci, kita klik dilewati, kemudian kita lewati kembali. Memeriksa, akan muncul sinyal, kemudian kita pilih di lainnya, di sini kita lewati. Untuk yang kedua kita lewati juga, dan di GoPay-nya kita lewati. Ada lagi kita lewati ataupun kita klik lain kali. Menyiapkan ponsel Anda perlu beberapa menit, biasanya handphone akan dibawa kembali ke halaman semula ya, yaitu di halaman awal seperti ini. Ini adalah normal ataupun memang langkahnya seperti ini. Kita setting saja untuk halamannya, nanti sudah tidak tersangkut kembali ke verifikasi akun Gmail ya, dan sudah bisa ke menu utama. Tetapi ada satu tugas yang harus kita selesaikan. Oke, di bagian ini kita pilih di jangan salin ya, jangan sampai salah, kita pilih di jangan salin. Kemudian memeriksa info akan muncul akun telah ditambahkan, yaitu akun yang kita kirim tadi. Kita pilih di berikutnya, memeriksa ataupun mendapatkan info akun layanan Google muncul, kita pilih di lainnya, kemudian kita klik setuju. Metode buka kunci kita lewati, dan di sini untuk penyiapan kita pilih di keluar dan dapatkan pengingat saja agar lebih cepat. Untuk di tinjauan kita hilangkan checklistnya saja, kemudian kita klik OK. Menyiapkan ponsel kembali perlu beberapa saat, rekomendasinya kita klik berikutnya. Dari Vivo kita lompati ya, dari Vivo-nya kita lompati saja. Untuk di sini pilih navigasi tombol, 3 tombol kita pilih, kemudian kita klik di berikutnya. Fun OS muncul, selamat datang dan memulai, ada ini ya. Untuk handphone akan dibawa ke desktop utama. Tugas kita sudah selesai untuk melewati verifikasi ataupun FRP-nya. Tetapi ada satu tugas yang harus kita selesaikan ya, karena untuk akun yang kita kirim tadi harus kita hapus. Anggap saja handphone ini bukan milik kita, maka akun yang kita kirim tadi harus kita hapus. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita cari yang namanya akun ya. Kita pilih di akun, di sini ada akun, kita klik. Kemudian untuk akun 2 ini ya, untuk akun saya tadi 2, maka saya klik untuk akun Gmail-nya, kemudian kita klik hapus akun. Untuk akun 1 ya, ataupun apabila akunnya 1 silahkan hapus sekali saja ya. Untuk di sini sudah dapat kita selesaikan untuk penghapusan PIN pola lain ataupun verifikasi FRP bypass-nya. Dan untuk peluncur aktivitas silahkan hapus ya, ataupun reset data pabrik lebih sempurna, ataupun lebih ini nih, lebih tidak ragu ya. Untuk reset data pabrik silahkan masuk di sistem, kemudian reset data pabrik, di sini ada opsi reset, kemudian pilih di reset semua data seperti ini. Oke, maka bisa di reset ya, hapus semua data. Kita klik di hapus semua data seperti ini, maka handphone nanti akan mati dan hidup kembali setting seperti biasa. Apabila tidak ingin reset ataupun tidak ingin reset data pabrik, silakan hapus aplikasi yang kita kirim tadi, yaitu kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih aplikasi, kemudian kita pilih ataupun kita cari peluncur aktivitas ya, karena sudah tidak kita gunakan dan ini anggap saja handphone bukan milik kita ya. Apakah ada? Oke, sudah dapat kita lihat peluncur aktivitasnya, kita klik kemudian pilih uninstall apabila ingin uninstall manual seperti ini ya.
Apabila ingin riset data pabrik, seperti tadi lebih sempurna dan, tidak akan tersangkut kembali. Seperti ini pun sudah bisa dipakai kembali seperti biasa. Dan di sini untuk Vivo Y2 Y berapa tadi ya? Y17s ya, Y17s. Coba kita lihat dulu untuk versi keamanan, saya penasaran juga ini ya. Kita lihat untuk tentang telepon paling bawah sendiri, kemudian kita lihat tentang versi Android-nya 14, kita klik untuk versi Android-nya 14. Di sini kita lihat untuk keamanan di 1 Februari 2025 ya, untuk keamanan dari versi Android ini 14, kemudian keamanannya 1 Februari 2025. Untuk video kali ini saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan untuk like, komen, dan subscribe serta support ataupun dukung channel TNC Teknisi Tingkat Jepara. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Akhir kata dari Teknisi Tingkat Jepara, salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.